Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita fokus mempelajari tentang komponen atau bagian-bagian darah. Nah, sebelum masuk materi inti, kita harus tahu dulu apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang terdapat di dalam tubuh kita yang berfungsi mengedarkan nutrisi, gas, dan zat-zat yang terdapat di dalam tubuh, sehingga dapat mengalir ke seluruh bagian organ tubuh kita. Yang mengedarkan semua zat tadi adalah sistem peredaran darah, atau dikenal sebagai sistem transportasi di dalam tubuh manusia. Fungsi darah dalam tubuh kita yang pertama adalah mengangkut oksigen, sari-sari makanan, karbon dioksida, serta hormon yang ada di dalam tubuh kita, berfungsi sebagai pengangkut. Yang kedua, membunuh kuman penyakit atau sebagai antibodi. Yang ketiga, untuk membekukan darah saat terjadi luka. Yang keempat, untuk menjaga suhu tubuh. Bagian-bagian darah atau komponen di dalam darah, yang pertama adalah plasma darah atau cairan darah. Yang kedua berupa sel-sel darah. Komponen darah yang kita pelajari pertama adalah plasma darah. Ini bentuk sel darah kita besar terdiri dari plasma darah. Kemudian ini yang mengendap di bawah ini terdiri dari sel darah. Plasma darah berupa cairan yang berwarna kekuningan. Ini berwarna kekuningan. Fungsi utamanya adalah mengangkut sari makanan yang pusatnya di usus halus saat kalian belajar sistem pencernaan. Jadi dari usus halus diedarkan ke seluruh tubuh oleh si plasma darah. Kemudian plasma darah nanti mengandung antibodi untuk kekebalan tubuh. Di dalamnya juga mengandung serum atau plasma darah yang tidak mengandung protein. Jadi serum itu adalah bagian plasma darah yang tidak mengandung protein atau disebut juga sebagai fibrinogen. Ini ciri-ciri plasma darah. Bagian sel darah pertama yang kita bahas adalah eritrosit atau sel darah merah. Ciri-cirinya bentuknya pipih, bisa kalian lihat ini bentuknya pipih. Kemudian tidak memiliki inti, tidak memiliki inti, mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Hemoglobin itu nanti protein yang berupa pigmen yang nanti memberi warna merah pada darah. Itu karena adanya hemoglobin warna merahnya. Jumlahnya standar normal sel darah merah kita adalah 5-6 juta. Usia atau umurnya sekitar 120 hari. Jika sel darah merah rusak, maka akan dirombak atau dihancurkan di dalam hati yang nantinya akan menjadi empedu, yang dialirkan ke usus 12 jari. Bagian sel darah yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Kalian bisa lihat bentuknya bulat, dan berinti. Ini ada intinya nih, kalian lihat. Fungsinya untuk pertahanan atau kekebalan tubuh, atau istilahnya sebagai antibodi. Imunitas di dalam tubuh kita itu berupa leukosit. Jumlah normal atau standarnya di dalam tubuh adalah 5.000 sampai 10.000. Usianya atau umur di dalam tubuh kita sekitar 11 sampai 13 hari.
jadi hanya sekitar 2 minggu. Kemudian sel darah yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Ya, fungsi utamanya untuk proses pembekuan darah saat kalian luka. Ya, jadi darahnya agar berhenti keluar atau berhenti menetes. Jumlah standar atau normalnya itu 150.000 sampai dengan 350.000. Usianya hanya sedikit, yaitu 7 sampai 9 hari. Ya, dilihat kalian bentuknya seperti ini. Bentuk trombosit atau keping darah itu bentuknya fleksibel, yang berubah-ubah kayak virus seperti ini. Kalian ngapalinnya. Ini bentuk trombosit atau keping darah. Itu ciri trombosit atau trombokinase atau keping darah. Bagian sel darah yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Kalian bisa lihat bentuknya bulat ya, dan berinti. Ini ada intinya nih, kalian lihat. Ya, fungsinya untuk pertahanan atau kekebalan tubuh, atau istilahnya sebagai antibodi. Ya, imunitas di dalam tubuh kita itu berupa leukosit. Jumlah normal atau standarnya di dalam tubuh adalah 5.000 sampai 10.000. Ya, usianya atau umur di dalam tubuh kita sekitar 11 sampai 13 hari. Jadi hanya sekitar 2 minggu. Kemudian nanti akan dirombak dan diproduksi kembali. Ini ciri-ciri leukosit atau sel darah putih. Coba dilihat bagian proses pembekuan darah berikut ini. Pembekuan darah tadi yang berperan adalah trombosit atau keping darah. Jadi kalian pegang kata trombosit. Ya, trombositnya nanti akan pecah jika terjadi luka. Ya, nanti trombositnya akan mengeluarkan zat yang namanya trombokinase. Trombokinase dapat berfungsi untuk mengubah protrombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Protrombin di sini akan berubah menjadi trombin. Ya, ibu ngapalinnya yang hurufnya lebih banyak itu sebelum tanda panah. Jadi protrombin menjadi trombin. Trombin dimanfaatkan untuk mengubah fibrinogen, hurufnya lebih banyak ada di sebelum tanda panah, menjadi fibrin, hurufnya lebih sedikit. Setelah kalian mempelajari bagian proses atau mekanisme pembekuan darah, berarti kalian bisa melengkapi mekanisme pembekuan darah berikut. Ya, kalian di sini disuruh melengkapi nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, ingat ya, pegang yang pertama. Nomor 1 itu adalah sel darah yang berperan untuk pembekuan darah adalah trombosit. Ya, jadi nomor 1 adalah trombosit. Menjadi trombokinase. Nah, kemudian protrombin, ingat ya, ini hurufnya lebih banyak, berarti di nomor 2 ini hurufnya lebih sedikit. Berarti di nomor 2 ini protrombin menjadi trombin. Sekarang nomor 3 dan nomor 4. Ibu ngapalinya di yang terakhir ini. Di ujung atau terakhir ini namanya fibrin. Berarti sebelum fibrin, fibrinogen. Nah, berarti kalian bisa mengisi nomor 1 tadi trombosit menjadi trombokinase, protrombin menjadi trombin untuk nomor 2,
Kemudian nomor 3 fibrinogen menjadi nomor 4 yaitu fibrin. Ya, ini skema pembekuan darah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini tentang komponen atau bagian-bagian darah. Yang kita pelajari tadi adalah komponen bagian darah. Yang pertama adalah plasma darah, yang kedua adalah sel darah. Sel darah tadi ada 3. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah, yang kedua leukosit atau sel darah putih, yang ketiga trombosit atau keping darah. Silahkan kalian melanjutkan mengerjakan soal di GCR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.